Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Siang untuk kita semua. Hari ini kita akan mengadakan training untuk modem SmartLink. Nanti kita akan mempelajari bagaimana koneksi dari modem SmartLink ke CC Punos 207 dan juga bagaimana aktivasi modem SmartLink dan pendaftarannya. Nanti saya akan sampaikan beberapa materi dan nanti juga akan ada demo dari Koasun di sini ya. Saat ini diperkirakan kita akan selesai kira-kira jam 11.30. Mohon Ibu Bapak untuk mempersiapkan waktunya. Terima kasih. Saya mulai ya Bapak Ibu. Oke, pasti udah terlihat. Monitor Pak Hendra, Bu Isna, apakah tampilan saya sudah cukup jelas? Silakan saya. Pak. Air isi ini enak ada tulang. Ada. Pak Hendra, gimana? Gambar yang muncul di layar, apakah sudah cukup jelas? Pak Hendra, apakah gambar yang tertampil di layar sudah cukup jelas? Cuma lewat telepon aja. Oke, baik. Ini akhirnya ketemu. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita membahas tentang modem SmartLink. Untuk modem SmartLink kali ini dikhususkan untuk koneksi dengan CC Punos 207. Ya, pada prinsipnya kita akan membahas di bagaimana latar belakangnya dan juga persiapannya dan akhirnya fitur-fitur yang akan digunakan di modem SmartLink untuk CC Punos 207. Ya, saya sedikit latar belakangnya saja. Ya, kalau awalnya kita analogikan menggunakan komunikasi, itu kita berkomunikasi secara langsung Bapak Ibu. Kemudian dengan berjalannya waktu, dengan teknologi berkembang, muncullah yang namanya telepon. Akhirnya kita bisa berbicara walaupun dengan ada jarak. Jadi ada istilah pembicaraan tanpa mengenal jarak. Kemudian berkembang lagi, di sana kita akhirnya menggunakan namanya smartphone. Nah, smartphone ini Bapak Ibu bukan hanya untuk bertelepon, tapi akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya seperti kita mencari informasi, kita bertukar pesan, bahkan kita bisa membuka surat-surat elektronik atau email. Nah, juga kalau sekarang ini bahkan dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama juga terjadi di budidaya ayam Bapak Ibu. Selama ini kita menggunakan ayam dengan sistem open house atau sistem tradisional, kemudian berkembang menjadi semi close ataupun kandang yang profesional yang sekarang dengan close house. Tujuannya mudah adalah untuk meningkatkan populasi. Nah, berkembangnya zaman bukan hanya mempengaruhi dari sistem di kandangnya, melainkan dengan equipmentnya Pak. Yang awalnya kita sistemnya mechanical dan electrical, sekarang kita
mencoba menggunakan alat-alat yang smart atau kita bisa kategorikan untuk smart farm. Ya, baik, saya lanjut kembali. Nah, kita biasanya bisa mengontrol di kandang untuk kita punya peralatan budidaya ayam, baik yang mungkin kita di sistem pakannya atau di sistem untuk minumnya, wateringnya kita dapat kontrol. Nah, dengan perkembangan saat ini ada permintaan Pak bahwa kita bisa untuk mengendalikan dari jarak jauh. Nah, untuk memenuhi permintaan pasar saat ini, maka dari kami, dari Mitra Ternak, kami memberikan solusi terbaru, yaitu modem SmartLink yang saat ini kita akan sambungkan, kita akan padu-padankan dengan CC Punos 207. Nah, di sini kita bisa memiliki kendali penuh Pak untuk kandang close house kita. Nah, keunggulan daripada modem SmartLink dan juga dipadukan dengan CC Punos 207 yaitu mudah untuk monitoring. Kunjungan ke kandang kita bisa terjadwal. Apabila listrik padam, kita akan segera mengetahui dan kita akan mendapatkan update info secara live. User friendly, mudah digunakan, mudah untuk instalasi, dan ada notif atau pemberitahuan secara otomatis yang akan kita dapat di handphone kita masing-masing. Nah, ini gambar yang ada di sini, ini adalah kira-kira seperti ini. Bagaimana koneksi daripada modem SmartLink dengan CC Punos 207 dan juga koneksi dengan handphone kita masing-masing atau smartphone kita masing-masing. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu ada device-nya. Yang pertama sudah pasti kita butuh modem SmartLink-nya. Kemudian kita di sini juga butuh untuk SIM card-nya dan juga untuk CC Punos 207-nya, Bapak Ibu ya. Nanti untuk modem SmartLink dan CC Punos 207-nya akan dihubungkan menggunakan kabel. Nanti ini akan ditunjukkan demonya oleh Koasun. Nah, nanti kita harus memastikan bahwa setiap terminal yang sudah tersedia baik di modem SmartLink maupun di CC Punos 207-nya saling terhubung satu dengan yang lainnya, dan kita juga harus pastikan layar dan lampu indikatornya sudah menyala untuk memastikan sudah terhubung antara modem SmartLink dengan CC Punos 207-nya Pak ya. Nah, nanti untuk koneksi internetnya kita walaupun bisa menggunakan SIM card dan juga WiFi, kami lebih menyarankan untuk koneksinya lebih menggunakan SIM card Pak. Karena dengan menggunakan SIM card ada satu item, yaitu notifikasi fitur berupa panggilan telepon Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download aplikasi dengan nama Punos 207, bisa di Play Store, di Apple Store, maupun scan QR code yang ada di alatnya Pak, yang ada di device-nya Pak. Nanti juga akan ditunjukkan di mana posisi QR code-nya. Nah, di situ aplikasi Punos 207-nya sudah siap digunakan. Nah, untuk melakukan pendaftarannya Pak, sama juga Bapak Ibu sekalian bisa scan QR code-nya atau ada mengunjungi link yang tertera di layar Bapak Ibu. Nah, di situ nanti ada beberapa poin yang bisa diisi, ada form-form yang harus dilengkapi, dan apabila ada kendala silakan saja bisa menghubungi kami tim Mitra Ternak. Apabila belum mendapatkan respon maksimal 2 hari kerja, silakan juga menghubungi kami untuk segera aktivasinya. Nah, ini untuk kendala yang saya tunjukkan sekarang, ini untuk pendaftaran unitnya, unit modem SmartLink-nya. Nah, kalau yang kedua, step yang kedua ini adalah untuk aktivasi aplikasi Punos 207-nya. Stepnya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa kita gunakan, bisa kita pakai, dan bisa langsung dikontrol melalui smartphone-nya masing-masing. Tampilan awalnya akan seperti ini, ada di sebelah kiri di layar akan seperti ini. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tadi sudah mengisi formnya, maka
username dan passwordnya akan dibuatkan oleh kami Mitra Ternak, nanti kemudian akan kami bagikan. Setelah diinput maka modem SmartLink bisa langsung digunakan dan sudah bisa terkontrol dari smartphone-nya masing-masing. Nah, ini saya kasihkan beberapa contoh. Ini untuk di menu utama. Di menu utama ada menampilkan hari pemeliharaan. Jadi misalnya ada tertera di sana contohnya 52. Itu berarti Bapak Ibu sudah berada di hari ke-52. Nah, mungkin kalau untuk di ayam broiler, kita mungkin maksimalnya di 35. Jadi kita bisa lihat dari hari 1 sampai hari ke-35 itu menampilkan harinya. Nah, kalau untuk tampilan waktunya itu real time atau langsung ya Bapak Ibu. Kalau di sini contohnya jam 11:16, berarti tampilan ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah jam 11:16. Kalau sekarang sebagai contoh misalnya saat ini jam 10:49, maka nanti di aplikasi Punos 207-nya tampilannya pun akan jam 10:49. Seperti itu, Pak. Masih bisa ngikutin Ya. paling. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Suara terdengar. Pak Hendra, Bu Isna, suara saya cukup terdengar? Suaranya terdengar, cuman lagunya tuh nggak bisa ya Pak ya, tampilannya nggak berubah memang belum berubah. Ibu Isna boleh confirm yang Ibu Isna lihat saat ini tampilannya seperti apa, Ibu? Model SmartLink, Modem SmartLink ya. ya. Baik. Nah, kalau yang sekarang Ibu melihatnya apakah ada tulisan Kita share oh, saja. baik. Oke. Baik, Bu, kita coba stop share, Bu. Ya. Oh ya. Baik. Ya, perlu ada backup dari sini juga nih kita. Iya, backup dari sini bisa. Jadi Ya. sebentar. SmartLink-nya. Kalau sekarang bagaimana, Bu? Ya sudah Pak. Oke, baik. Beda loh. Baik. Oke. Kosen yang didapat gambarnya gimana? Persiapan dan pendaftaran. Ya, oke. Oh, yang penting yang gila ya. Waktu itu masalah layar. Enggak, Pak, justru kok jadi double itu ya? Enggak. Jangan ada dulu. Iya. Langsung dulu. Udah benar. Persiapan dan pendaftaran. Coba play dulu 2016. Gina apa itu? Coba geser. Kan dulu itu ya.
persiapan dan pendaftaran. Enggak ini. Yang ada gambarnya. Ini sama. Sama. Ya, itu baru lagi. Masih sama. Oke, sip. Udah. Ada aja. Ya udah. Saya mundur sedikit. Ini poin yang kita anggap lebih penting. Saya mundurkan 4 slide. Boleh kasih konfirmasinya Pak Ibu ya? Ini yang tertampil ada persiapan dan pendaftaran, betul? Ya betul. Oke, baik. Oke, baik. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ulang dari slide ke-11 ini. Ini adalah persiapan dan juga pendaftarannya. Nah, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, kita menyiapkan modem SmartLink-nya. Kita juga menyiapkan SIM card-nya dan juga kita menyiapkan CC Punos 207. Kemudian kita akan menghubungkan modem SmartLink dengan CC Punos 207 menggunakan kabel yang tersedia. Nanti ini akan ada didemokan oleh Koasun. Nah, di sini pun kita akan memastikan bahwa setiap terminal yang ada, baik di modem SmartLink maupun di CC Punos 207-nya sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Nanti akan ada layar dan lampu indikator yang menyala. Ini untuk memberikan kita konfirmasi bahwa modem SmartLink sudah terhubung dengan CC Punos 207. Baik. Nah, untuk koneksi dengan SmartLink, modem SmartLink, kita bisa menggunakan koneksi internet melalui kartu SIM card maupun dengan jaringan WiFi. Namun dari kami menyarankan lebih menggunakan SIM card karena nanti Bapak Ibu akan dapat fitur khusus, yaitu berupa notifikasi dalam bentuk panggilan telepon. Ini pun nanti kami akan demokan. Nah, untuk aplikasinya sendiri bernama Punos 207. Ibu Bapak bisa download di Play Store, Apple Store maupun di scan QR di alatnya. Nah, di sini aplikasinya akan siap digunakan. Nah, di sini kita bisa melakukan registrasi untuk modem SmartLink-nya. Apa yang tampilkan di sini, form yang ada muncul di sini, ini merupakan untuk meregistrasi alatnya, yaitu modem SmartLink. Kita bisa gunakan scan QR-nya atau kita bisa menggunakan link yang tertera, yaitu link 3 SmartLink Mitra Alternat. Nah, nanti setelah diisi full untuk formnya, nanti silakan tekan tombol kirim. Apabila ada kesulitan, dapat menghubungi di kami Mitra Alternat, nanti kami akan coba bantu. Dan apabila belum mendapatkan konfirmasi hingga 2 hari kerja, silakan reminder kembali ke Mitra Alternat. Nah, kalau yang berikutnya ini untuk aktivasi aplikasinya. Tadi saya sudah sampaikan aplikasinya adalah Punos 207. Langkah-langkahnya sama, scan QR-nya atau bisa menghubungi linknya. Nah, nanti isi juga formnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada 2 form. Yang form pertama untuk mengaktifkan alatnya, yang form kedua untuk mengaktifkan aplikasinya. Nah, dua-duanya apabila belum mendapatkan konfirmasi dari Mitra Alternat, dalam 2 hari silakan menghubungi kami kembali untuk konfirmasi. Nah, untuk modem SmartLink sendiri, untuk user dan passwordnya nanti akan kami buatkan dan akan kami share. Kemudian Bapak Ibu bisa input. Nanti kemudian sudah siap untuk digunakan baik alatnya maupun aplikasinya. Nah, di sini ada bisa ikutin monitor Ibu Isna, Pak Hendra dan tim. Apakah suara saya maupun tampilannya berjalan dengan lancar?
Ya. Ulang kan. Ya. Monitor Bu Ista, Pak Hendra, apakah oke lancar ya Bu? Oke baik. Oke baik. Saya lanjutkan. Oke. Terima kasih responnya, saya lanjutkan. Ya. Oke baik. Nah ini merupakan tampilan utama atau menjadi home-nya, menu utamanya, menampilkan hari pemeliharaannya. Kalau di sini contohnya 52 hari, berarti ini sekarang kandangnya berada di hari ke-52. Nah kita untuk di broiler breeder, untuk di broiler kita mungkin sampai hari ke-35. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tampilannya baik dari hari pertama sampai dengan hari ke-35. Untuk time atau waktunya ini pun update saat ini. Jadi contohnya misalnya sekarang kita sedang ada di jam 11, maka di sini pun tampilannya akan menunjukkan jam 11 Pak. Atau nanti jam 12 akan tampilannya, jam 1 dan seterusnya. Nah, suhunya Pak, suhu aktual pun sama Pak yang ditampilkan. Jadi kalau di sini contohnya 30,7 derajat Celcius, maka di kandang kita saat ini suhunya ada di 30,7 derajat Celcius. Begitu juga dengan kelembapannya Pak, aktual juga. Di sini kita ada di 61,3% Pak. Ya. Nah, kalau requirement today ini adalah apa yang kita butuhkan Pak, informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi kita bisa melakukan kontrol langsung dari smartphone kita Pak, langsung dari smartphone. Apa aja yang kita bisa kontrol Pak? Di sini ada hari pertumbuhan kita bisa tentukan. Kita bisa request suhu untuk kipas, kita bisa request heater, cooling pump di cooling padnya dan sebagainya. Nah ini pun nanti akan didemokan oleh Koasun Pak. Ya. Nah ini di halaman berikutnya, ini khusus untuk menu kipasnya Pak. Apa yang menjadi poin utamanya? Ini memperlihatkan bagaimana input yang kita sudah tetapkan, user sudah tetapkan status aktualnya dari masing-masing kipas Pak. Jadi kalau misalnya di kandang kita per lantainya itu ada 8 kipas, nanti kita bisa monitoring Pak, baik dari kipas 1, kedua hingga kipas ke-8 Pak. Nah yang berikutnya, halaman berikutnya, menu berikutnya, ini untuk di cooling padnya maupun di spray. Kita pun akan mendapatkan informasi aktual bagaimana untuk di cooling padnya maupun di sprayer ini kalau kita gunakan. Nah kemudian kita juga bisa di halaman berikutnya kita bisa lihat untuk di kipas inverternya Pak. Nah di sini kita bisa tahu inputnya, kita bisa lihat bagaimana kita menentukan untuk di suhu tertinggi, suhu normal maupun suhu rendah. Nanti di situ juga akan mempengaruhi bagaimana kinerja kipasnya Pak. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa tentukan posisi dari kipasnya atau kecepatan daripada inverternya Pak, baik di suhu rendah, suhu menengah maupun suhu yang paling panas sekalipun Pak. Nah, Pak Ibu sekalian masih bisa mengikuti monitor? Oke baik, terima kasih. Saya lanjut kembali. Nah ini di modem SmartLink kita bisa menentukan usernya kita bisa menentukan alarm settingnya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih menu setting, kemudian dari situ akan muncul menu alarm setting. Kita tinggal ikuti step by stepnya. Nah dari situ akan terlihat ada 5 user. 5 user, umumnya ada anak kandang, ada kepala kandang, ada manajer farm, ada mungkin manajemen dari perusahaan dan juga dari pemiliknya, pemilik kandang tersebut. Kita bisa menentukan 5 user ini. Nah caranya pun sangat mudah, cukup pilih usernya baik 1 sampai 5, kemudian kita isi data lengkapnya sesuai yang tercantum. Nanti juga ini akan kami tunjukkan Pak Ibu, kami akan tunjukkan juga. Nah
Setelah kita sudah input, kita bisa menentukan kita mau mendapatkan notifikasi apa saja. Nanti kita bisa centang dari kotak-kotak yang tersedia untuk menentukan notifikasi apa saja yang akan kita peroleh. Dan kita juga bisa menentukan notifikasi yang kita dapat bisa dari mana saja. Bisa dari telepon, bisa dari SMS, bisa dari Line, aplikasi Line, bisa juga dari aplikasi WhatsApp. Jadi kita bisa mendapatkan semua notifikasi ini dari 4 cara ini, dari 4 fitur ini. Nah, kalau sudah kita set seperti ini, maka modem SmartLink kita sudah benar-benar bisa fungsikan secara maksimal. Nah, ini saya kasih gambaran saja, contoh saja, nanti pun akan dipraktekkan. Ya, kita bisa merubah untuk temperaturnya, bagaimana langkah demi langkahnya, nanti lebih jelasnya lagi akan ditunjukkan oleh Pak Asun melalui demonya. Nah, sama juga di sini nanti bagaimana sebelum dan sesudah input akan berubah. Nanti kita akan melakukan perbandingan, baik kita input di aplikasi muncul di modem SmartLink dan CC-Punos 207-nya maupun sebaliknya, dari modem SmartLink CC-Punos 207-nya kita input seperti apa, nanti kita akan lihat responnya di aplikasinya. Jadi kita akan membuktikan bahwa berjalan dua arah, baik dari aplikasi ke alat maupun sebaliknya, dari alat ke aplikasi. Nah, ini adalah contoh-contohnya untuk responsifnya. Yang ini adalah SMS yang akan kita dapat. Sebagai contoh, kalau ini menyatakan bahwa sedang ada mati lampu di kandang. Nah, kita bisa lihat harinya, jam berapa, semua akan tercatat secara clear. Dan ini kita bisa menjadi panduan supaya kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan seperti itu. Nah, yang ini adalah tampilan daripada WA-nya. Nanti pun kami akan tunjukkan semuanya. Dan yang kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Line, ini pun ada. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan semua notifikasi ini melalui 4 aplikasi, baik telepon, SMS, aplikasi WhatsApp maupun aplikasi Line. Seperti itu, Pak. Jadi apa sih keuntungan yang bisa kita dapat di saat kita menggunakan modem SmartLink ini? Maka kita akan mendapat apa yang sedang terjadi di kandangnya. Nah, visualnya pun menarik, Bapak Ibu, nanti lebih jelas lagi dengan demonya bisa kita lihat bagaimana tampilannya. Kalau saya secara pribadi justru mempermudah, Pak, lebih mudah menggunakan aplikasi Punos 207-nya dibandingkan kalau kita melakukan pengaturan melalui alatnya, Pak, lebih mudah. Iya, Pak, Pengalamannya. iya, Pak, experience-nya akan seperti itu, Ibu Bapak. Jadi saya bisa sampaikan bahwa lebih mudah menggunakan aplikasi Punos 207-nya daripada CC Punosnya, Pak. Tapi hasilnya sama-sama maksimal, Pak. Tadi saya sampaikan juga mudah dipasang. Nanti bagaimana kita mempadu-padankan antara SmartLink 207-nya dengan modem SmartLink dengan CC Punos 207-nya. Notifikasi trouble kita bisa dapat dari 4 langkah seperti itu, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan secara tampilannya. Selanjutnya kita akan langsung ke demonya yang akan dibawakan oleh Ko Asun. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum masuk, kira-kira masih bisa mengikuti sampai saat ini Ibu Lisna, Pak Hendra dan tim? Masih, Pak. Oke, baik Pak. Ya, Ibu Bapak bersiap, kita akan berpindah. Sekarang kami akan masuk ke demo produknya ya Bapak Ibu. Baik, ya tadi saya sudah sampaikan di awal, dari instalasi, download sampai dengan penggunaannya. Kita akan tunjukkan semuanya, Pak. Mari. Kita akan beralih ke Ko Asun, Pak. Bapak Ibu ya. Silakan Ko Asun, boleh diambil alih. Ini handphone Nanti minta share Ini nggak? screen dari saya. Saya nggak tahu. Oh, hubungan band belum. Enggak, belum diaktif nih. Usernya belum dikasih.
Share screen-nya belum di. Selamat siang semuanya, Bu Isna dan Pak Hendra dan tim, dan Pak Rio juga hadir di sini. Nanti kita Handphonenya mau panik handphone. mohon maaf sebentar. Itu lagi buat kamera. Oh, masuk ya? Sudah ini. Udah ya. Ya, handphone Oke, siap. Ini buat share screen-nya gitu. Yang buat 207 aplikasi. Oke, saya lanjut ya. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan melihat unit SmartLink itu seperti ini ya, mirip CC Punos. Jadi berupa sama lah, berupa box, ukurannya hampir sama. Kalau lihat secara bentuk fisik seperti ini, kalau CC Punos tentu udah familiar, jadi saya nggak terlalu bahas. Nah, pada saat awal kita ingin mengkoneksikan antara SmartLink dan CC Punos, hal-hal yang perlu tadi dipersiapkan tentunya satu yang diinfokan Pak Jeva sebelumnya, kita harus punya SIM card, dan SIM cardnya tentunya harus ada pulsanya ya, baik pulsa internetnya dan pulsa untuk menelpon agar bisa berfungsi dengan baik. Selain itu SmartLink juga bisa menggunakan WiFi. Jadi kalaupun tidak ada SIM card, selama bisa diakses WiFi itu bisa dihubungkan. Namun kita rekomendasinya tetap ke SIM card karena ketika mati lampu itu akan tetap bisa dihubungi melalui telepon atau SMS. Kalau untuk dukungan dari internet itu biasanya dia untuk notifikasi ke aplikasi Line dan WhatsApp saja. Jadi kita ada 4 media notifikasi. Yang pertama itu Line, aplikasi Line itu mungkin kurang umum digunakan di Indonesia, tapi itu lebih sering digunakan di kayak di Thailand dan Jepang ya. Kemudian WhatsApp tentu kita sudah familiar. Kemudian yang berikutnya itu notifikasi melalui SMS, dan yang terakhir itu melalui panggilan seluler atau telepon. Jadi pastikan pulsa untuk SIM card-nya harus ada dan juga pulsa internetnya harus ada. Jadi baru alat ini bisa bekerja dengan baik, dan tentunya signalnya dipastikan harus baik ya. 4G. Ya, minimal itu 4G, minimal itu sekitar paling tidak ada 4 bar lah ya. Oke, saya coba lihat ke di pin sini, bisa Pak Jepas ini. Nah, di sini kita coba buka. Untuk pertama-tama adalah kita memasukkan SIM card. SIM card-nya itu ada di sini. SIM card-nya, dan kita jangan lupa bahwa kalau sekarang itu SIM card itu biasanya SIM card-nya nano bentuknya ya. Jadi kita butuh konektor dari SIM card nano ke micro SIM. Jadi mungkin perlu disiapkan itu. Kemudian setelah di SIM card dimasukkan, nanti ada proses loading. Ini ada indikator loading di sini, lampu kedap-kedip. Nah, di sini ada layar kecil, LCD kecil. Jika sudah terhubung itu ada pesannya kayak SIM, ada tulisan SIM, 4G dan sebagainya. Kemudian ada indikator di bagian depan sini, warna biru, dan di sini ada keterangan internet, berarti ini sudah berfungsi. Kalau dia merah berarti belum berfungsi. Nah, kemudian kita butuh dikoneksikan antara modem SmartLink ini dengan CC Punos ya. Jadi kita perlu mencari terminalnya nih, terminal komunikasinya. Terminal komunikasi itu dia menggunakan RS485. Jadi intinya begini saja. Ada terminal D+. Di sini juga ada terminal D+. Kemudian ada terminal D- dan terminal ground. Jadi secara sederhana hubungkan saja kedua terminal itu. Misalnya D+ harus ketemu D+, D- ketemu D-, dan ground ketemu dengan ground. Hanya sesimpel itu. Cuma 3 terminal saja yang perlu dihubungkan.
Maka jika semua sudah settle, yang harus dilakukan berikutnya adalah mendownload aplikasinya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Jeva bahwa untuk mendownload aplikasinya kita bisa ke Play Store atau iOS dengan mengetikkan Punos 207 ya. Mungkin saya bisa lihat ini Punos 207. Kelihatan ya? Ini kan bos. Waduh, coba saya. Mungkin bisa dicoba download Pak Hendra dan tim dari Bu Isna. Masuk ke Play Store atau iOS. Tolong ketikkan Punos 207. Nanti ada icon logo Punosnya. Biar kita sama-sama bisa coba praktekkan gitu. Nah, di layar apakah sudah terlihat? Nah, seperti ini ya, Punos 207. Pasti dia orang delay sebentar tahap buat install. Oh, passwordnya itu dulu apa? Satu. Belum subscribe-nya mau. Udah. Oke. Pindah kamera. Sudah, kalau sudah, Belum, tadi konfirmasi dulu. Lu jangan langsung. Bagaimana Ibu Bapak udah bisa kelihatan tampilan dari Kwasun? Bisa Pak, kelihatan. ya di-download saja dulu ya Bu. Kalau sudah diinformasikan saja. Kita break 1 menit. 1 menit ya. Boleh, nanti kalau sudah diinfokan saja ya, kita break 1 menit. Nanti kita biar sama-sama mencoba. Nggak kena. Enak setting sini Pak. Mereka kelihatan semua kalau sini kan begini. Iya, layarnya terbatas. Iya. Kalau di HP kan Kebuka semua. Ya, itu Pak. Makanya waktu pertama kali kita pelajari ini, waduh, ini mah lebih enak operasionalin dari aplikasi. Gitu. Karena kamu lihat semua. Iya. Kalau di unit kan layarnya Ya, kan cuman segitu. Iya. Masih pencet atas bawah confirm, atas bawah confirm baru Iya. muncul RT-nya, RH-nya baru keluar. Mau dilanjut? Ya, Kita buka channel. coba tanya aja Pak kalau sudah dilanjut. Bagaimana Ibu Isna atau Pak Hendra dan tim sudah bisa download atau ada kesulitan mungkin? Sudah Pak. Sudah download ya? Ya. Oke, baik. Ya, baik. Oke, Kosun silakan dilanjut Kosun. Mau itu perjelas kabelnya yang lainnya sama laptop itu masuk kemana Pak? Oh, baik Pak. Dulu didekatkan layarnya. Oh, baik. Ya, oke. Makasih Pak. Nanti kita coba rekap sebentar Pak. Oke. Patut dulu ya Pak. Ya. Nampaknya deketin aja. Oke, kalau sudah ini Ini yang dipakai untuk Kosun. Kalau ini yang kan saya kontrolnya pakai ini. Ini posisi Terlihat nggak? Terlihat nggak? ya. Lebih baik nggak? ya lebih baik. Lebih baik ya lanjut. Oke, nanti mengenai ini kayak kameranya tidak bisa menjangkau sampai sini. Bisa nggak di zoom juga? Nggak tahu nih. Karena kita Pak Hendra tadi mau lihat terminalnya. Buka aja nggak?
Kalau gue kan nanti nyusul. Oh, nyusul ya. Penting dulu. Nanti gue bikin Oke, nanti Pak Kohendra nanti disusulin ya, ini kabel-kabelnya ini Iya. ngelihat biar lebih ini Kak, kameranya zoomnya nggak nyampe loh. Udah paham Pak yang Oke. Sekarang kita coba open aja aplikasinya. Aplikasinya sudah terbuka. Kalau saya sudah buka karena saya sudah masuk, tampilannya seperti ini. Tapi kalau untuk bapak-bapak yang belum masukin username sama password, maka tampilannya akan diminta memasukkan username dan password dulu. Monitor Pak Indra dan tim. Password Oke. sama username-nya apa, Pak? Oke, username dan password bisa Pak Jepa tolong ketikkan di saja P207 kecil semua. P207 @punos. Nah, Itu 207 apa? 207. Nanti dilihat di bagian chatnya Bu, kita ini 207 Pak, salah depan. oh dan Pak mau gitu. 207 @punos. Huruf besar huruf kecil. Kecil. Enter dari tim. Ya, oke, passwordnya 14 kali Pak. Password 14 kali. Oh, Atas username ya. Passwordnya berapa Pak? Passwordnya? 14 kali Pak. 14 kali. Iya. Iya. Di layar. Oke. Kami udah kasih di chat boxnya, bisa dilihat untuk user dan passwordnya. Kalau udah login, lanjut masuk. Ya. Kalau sudah login, Bu Isna masuk gak? Bu Isna masuk Bu, bagaimana? bentar. Oh baik. Yang boleh masuk berapa orang lo? Enggak, bebas. P207 @punos. Huruf kecil semua. Cek di kesini masuk. Di itu Pak, cek di Inbox. inbox Pak. Di Zoom. Di Zoom, inbox Zoom. Ada dari sana. Di chat semua. Sudah, Pak. Sudah. Sudah Bisa login. masuk Ibu Isna. Bisa. Bagaimana Pak Hendra dan tim? Oke, baik. Nah, kalau sudah masuk, Bapak sudah terhubung dengan yang ini live ya Pak, yang di kamera ini. Ini ada angka 26,6 ya. Jadi sudah terhubung, kita bisa lihat di aplikasi kita, sama ya ini 26,6. Oke, sudah masuk ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Punos yang sedang terhubung. Nanti kalau begitu kita rubah parameter di sini, nanti di handphone bapak-bapak yang tadi diinstal itu juga akan berubah. Gitu. Jadi terhubung dengan yang di sini sekarang live. Jadi akan saya coba, contohnya suhunya ini kan 26, sekarang 26,7 ya di sini. Mungkin di sana masih 26,6, ada delay beberapa detik karena kita hubungannya ke cloud saver. Nah, ini akan saya coba panaskan sensor suhunya. Berarti sensor suhu di climate controller ini akan naik nih suhunya. Berarti di handphone bapak-bapak ibu juga akan sama. Saya coba sekarang ya. Nah, ini mulai naik 26,7, 26,8, 26,9. Nah, ada delay beberapa detik ya. Nah, itu udah mulai bergerak yang di aplikasi kita. Ya, karena ada delay Pak Hendra.
Nah, Oh iya. ya nanti ini pasti mengikuti nanti sampai akhirnya. Makanya koneksi harus 4G. Harus 4G koneksinya. Oh, maka oleh karena itu dipastikan nanti kemungkinan jaringan itu harus baik ya Pak. Kalau ini delaynya semakin lama kalau dia buruk kualitasnya. Ini kalau kuotanya banyak sekali nggak dimakan atau nggak terlalu? Harusnya nggak terlalu Pak Hendra karena dia nggak berupa video dan gambar ya, hanya berupa data saja sih. Nah ini kan sudah berubah, kalau kita lihat ini berubah ya. Nah di sini kita dari climate controller ini kita rubah, di handphone kita bisa pantau, dan juga sebaliknya dari handphone saya rubah, nanti di sini bisa berubah juga. Jadi di handphone saya ini akan contohnya saya rubah ya. Sekarang ada posisi growth day-nya 0 ya. Nah, itu berapa? Oh, oke. Sorry. Nah, saya kalau mau rubah saya tinggal klik angka 0 di sini. Tampilannya bisa dilihat di layar zoom-nya. Saya rubah ke contohnya 10 hari. Nah, ini ada delay beberapa detik, tadi sudah saya enter. Nanti bisa dilihat di handphone bapak-bapak ibu-ibu, nanti itu growth day-nya berubah jadi 10. Nah, sekarang sudah berubah jadi 10. Nah, delaynya kira-kira sekitar 30 detik lah ya. Jadi growth day di atas ini sudah berubah, kalau kita lihat udah 10. Contohnya lagi, seandainya kita mau rubah ini request untuk temperatur suhunya di sini kan 28. Mungkin kita coba rubah di sini. Jadi saya hanya mengklik angka 28 sini. Kalau kita lihat requirement today ada di nomor 2. Request ventilation itu 28. Ini saya klik aja angka 28-nya, bisa lihat di layar zoom ya. Angka 28 ini saya rubah ke 25 sesuai permintaan Pak Thohir ya. Oke, saya rubah 25. Saya oke. Nah, di sini masih 28, kita lihat dalam beberapa jedanya nanti akan berubah jadi 25, dan di handphone bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi diinstal juga bisa dilihat. Sudah jadi 25. Jadi ada beberapa detik ya, tadi Pak Jepang itu berapa? Ya mungkin sekitar 10-an detik ya, kurang lebih gitu. Nah seperti ini contoh untuk kontrolnya, jadi kita bisa memantau apa yang terjadi di kandang, kita bisa mengendalikan juga dari jarak jauh, dari secara remote, dari handphone kita langsung. Nah sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, termasuk Torinya juga kalau Untuk monitornya itu bahasanya bisa dirubah nggak? Atau memang harus harus Indonesia. Oh, bahasa ya? Iya, Tapi bahasa. rekaman di sini ya, Pak. Saat ini sih baru Inggris. Iya, baru Tapi Inggris kemungkinan ya. ada pengembangan nanti kita siap, informasikan. Karena terkait di kandangan belum. Dari Semua orang ini. Iya. Pak Hendra atau Bu Isna ada pertanyaan atau? Mau ubah untuk setting dari HP saya bisa sekarang nih. Oh, kalau kebetulan baru saya di sini Pak yang ada aksesnya. Karena kalau kita kasih semua tuh saling bentrok gitu. Jadi ini saya menunjukkan dulu, nanti kalau udah kita bisa kasih demonya. Bisa. Pak Hendra sudah terima demo Smart yang di sana udah. Bisa nggak di ya? tempat mereka ada. Notifikasi yang cooling fan. Oh, oke, yang cooling fan ya. 04 ya. Oke, ini cooling yang 04 ya, Ko Hendra ya. Mau dirubah jadi berapa nih, Ko Hendra? Anggaplah 24. Oke, coba saya rubah ke 24. Ini di layar zoom saya sudah input angka 24. Saya oke ya. Oke. Nah, sekarang masih 28. Kita lihat berapa detik Pak Hendra. Mungkin sambil hitung perubahannya di mana. Nah, sudah jadi 24. Kayak sekitar 10 detik emang. Nggak usah nanya deh. Jadi ada delay ya, tapi namun nggak terlalu banyak kalau koneksinya baik ya.
Gimana? Cooling fan temperatur berubah 24 tapi di indikator Punos masih. Oh bukan, itu beda. Oh ini kan request fan-nya. Kalau di sini kan request RCP-nya udah 24 Pak. Jadi kan yang di ini request suhunya Pak. Ya, request suhunya. Request suhunya bukan on-nya. Bukan kondisi on-nya. Kalau ini dia udah masuk ke timer. Nah, ini udah on. Berarti kan di dalam Punos kan ada settingan on off Pak. Berarti dia lagi kondisi on tapi posisinya lagi off. Ada timernya lagi jalan. Pak, kalau dia mau ngubah timer dari sini bisa nggak dikasih? Bisa. Nah, caranya. Nah, Nanti kalau untuk menu-menu yang lain tuh juga ada Koendra. Jadi kita bisa lihat untuk masuk cooling pad-nya. Nah, di sini ada cooling pad, ada split fan, ada cooling pad. Di sini kan ada intermittent-nya juga bisa kita set di sini. Lu mau jawab sekarang atau nanti berurutan bisa? Jadi secara umum seperti itu bisa kita setting semuanya. Jadi semua menu yang ada di climate controller Punos 207 ini ada di handphone kita Pak, dan sama persis, cuma tampilannya saja yang berbeda gitu. Bentuk tampilannya saja yang berbeda. Pertanyaan Pak Hendra juga. Jadi yang tadi Pak Hendra tanyakan sudah terjawab apa maksudnya, kita masih belum nyambung atau bagaimana Pak Hendra? Coba dimatikan Pak yang fan satu, coba kita suhunya kita naikkan sedikit. Oke, requirement-nya saya naikkan sedikit ya. Saya turunin ya biar ini ya, biar suhunya saya naikkan jadi ke 30 ya. Ya biar mati. Oke, saya 30, saya enter. Ntar berapa detik kemudian jadi 30. Nah, itu fan satunya sudah mati, fan 2-nya mati. Oke, siap. Ya. Sudah mati semua. Kalau mau lihat ke ini bisa juga. Sudah, intinya kan udah berubah juga jadi 30. Nah, jadi intinya sih semua sama saja tampilan. Jadi yang di dalam sini sudah dirubah tampilannya dalam bentuk aplikasi, Pak. Jadi dia kalau kita mau lihat bagian cool sama heat, di sini ada home, kita tekan. Iya, tinggal diklik aja. Ini kan saya bisa klik nih. Contohnya saya samping home ini menu utama. Ya, sampingnya ini ada nih, ada fan, cooling pad, inverter, ya sama heater ya. Sini udah ada semua. Ini bentuk-bentuknya nih. Contohnya kan kalau kita kan di sini pakai 207 berarti 4 kipas ya. Jadi di sini ada status fan 1, fan 2. Ini saya naikkan lagi ada fan 3 sampai fan 4 begitu. Jadi setupnya diferensialnya ada juga di sini. Cuma beda tampilannya, tapi dia ada semua dari CC Punos ini bisa dikendalikan semua fitur-fiturnya. Nah kalau contohnya untuk cooling pad juga saya tinggal bergerak di sampingnya, ini ada logo S ya, cooling pad. Nah ini cooling and spray. Ya. Jadi apa nanya? Kalau yang requirement today itu ada yang nomor 2 itu requirement temperatur itu cuma apa fungsinya, apa bedanya sama yang kami kita geser ke ada kaca pembesar itu kan dia status kipas 1, kipas 2, kipas 3. Oh iya, jadi kan gini Koendra. Contohnya RT-nya 30 nih. Berarti nanti kan statusnya fan 1 akan on di suhu 31. Fan 2 akan on di suhu 32. Nah, karena ini sekarang posisinya kita suhu aktualnya 26,8, request kita di 30. Nah, ini kan posisinya lagi off semua nih, belum nyala. Coba saya turunkan ya. Nanti statusnya kita lihat di sini. Ya. Request fan 1 sekian apa? Sekian suhunya. Request fan 2 sekian suhunya. Request fan 3, request fan 4 suhunya sekian. Bisa nggak seperti di aplikasi ini? Oh enggak, ini kan dia sistemnya RT Pak Hendra. Jadi dia di sistem RT. Jadi kita cukup ininya sendiri, RT-nya ini kita rubah, dia otomatis. Nanti yang ngatur diferensialnya berapa. Contoh ini saya set ke 25, berarti kan
Iya betul. Iya betul sih ya seperti itu Pak Hendra. Nah ini saya rubah ke 25 barusannya. 25 berarti harusnya satu kipas nyala tuh, fan 1 udah nyala. Coba kita lihat di kaca pembesarnya ini statusnya fan 1 sudah on ini. Nah fan 2 nya masih off karena kan selisih suhunya belum nyampe 2 derajat. Ya di sininya on. Nah di sininya juga on. Gimana, Wendra? Oke, baik. Iya, hanya di request statusnya otomatis, Pak. Jadi dia ini status kipas, ya. Iya benar. Jadi hanya RT. Ini sistemnya RT. Jadi kita input satu kali. Yang lain menyesuaikan dari RT-nya, Pak. Ya. Nah, ada perlu tambahan bagiannya mengatur hanya di RT-nya saja tidak yang di depan. Betul. Hanya di RT-nya saja. Yang mana yang luar itu yang ini yang belakangan itu waktu berarti keluar. Ya. Kalau ada masalah saya Agak putus-putus ya, Pak Hendra suaranya. Ada. Request speed fan ada di sini nih, di nomor 06 ada request speed fan. Maksud saya Pak, kan ini kan di bulan 20 tadi 27 tuh. Motor speed itu kan nggak bisa ada tambahan lagi kan Pak? Oh iya, kalau tetap harus pakai hardware-nya inverter Pak. Jadi kalau kita udah koneksikan ke inverter, ininya baru berfungsi. Iya. Kalau lagi ya. iya betul. Jadi tetap butuh inverter kalau mau pakai speed fan-nya Pak. Harus dikoneksikan dulu. Ya. Oke, selebihnya sih hampir mirip. Cuma saya mau masuk ke sini aja nih, yang bagian setting tadi Pak Jefa jelaskan. Di sebelah kiri atas tuh ada garis 3. Di samping host 1 ya. Ini coba saya klik. Jadi seperti ini ada setting. Nah, setting ini kita akan setting alarmnya, notifikasinya. Jadi alarm apa aja sih yang perlu kita tahu gitu loh. Ada bisa memberitahu ke siapa aja, cara settingnya seperti apa, kurang lebihnya. Nah ini saya klik alarm setting. Dia orang juga bisa membuka loh. Bisa. Udah bisa. Nah, Pak Hendra, Bang Wisna bisa coba. Ya mungkin bisa dilihat di aplikasi yang tadi di download. Jadi ada bentuknya seperti itu ya. Kita tekan 3 garis di atas pojok kiri atas, nanti masuk ke alarm setting, nanti ada user 1 sampai user 5. Nah ini ceritanya kalau seandainya ini mungkin kita bisa kasih ke anak kandang operator user 1, jadi dia akan pertama kali dihubungi kalau seandainya terjadi masalah di kandang. Mungkin level 2 nya bisa dikasih ke yang lebih tinggi, sampai yang kelima mungkin pemiliknya akan mengetahui, akan diberi notifikasi jika disetting di sini. Jadi contohnya Pak ya, kita buka user 1 di sini. Nah ini kebetulan nama saya input di user 1. Jadi apa saja yang bisa kita input di sini? Pertama nomor telepon. Tujuannya apa? Ini untuk jika ada masalah kita bisa ditelepon atau di SMS. Kedua nomor WhatsApp. Ini juga sama, tujuannya biar WhatsApp-nya nanti jadi aktif. Tapi ini masing-masing ini ada caranya lagi ya. Dalam artian perlu disetting. Kita nggak terlalu detail dulu, yang penting mengetahui secara keseluruhan. Nanti kita bisa kasih tambahan lagi. Kemudian secara ini ada apa saja sih yang mau kita aktifkan. Bisa saja Pak Hendra mungkin saya nggak pakai line, saya matikan saja line-nya, itu bisa. Jadi tinggal di checklist saja apa yang kita butuhkan. Gitu. Kebetulan ini saya checklist semua karena saya pakai untuk demo ya. Call alarm, kirim SMS ketika ada alarm, notifikasi melalui line ketika ada alarm, juga WhatsApp. Jadi saya aktifkan semua.
Nah, di sini juga kita bisa milih apa saja sih yang mau dikasih di notifikasi kejadian apa saja nih eventnya nih. Contohnya sensor suhunya rusak. Nah, kita checklist. Berarti kalau ada sensor suhu rusak itu akan diberitahu, dikasih notifikasi. Contohnya ada lagi humidity sensor rusak. Nah, itu juga akan dikasih tahu sesuai settingan yang kita input ya nanti. Nah, di sini juga kita bisa menghubungkan ini, yang lain-lain nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang penting ini ada bagian input 1 dan input 2. Ini artinya kita bisa memasukkan satu input yang berbeda. Contohnya misalnya Ko Hendra mau masukin ini toren air, dikasih sensor misalnya. Kalau toren airnya habis terus nggak ngisi, mungkin dikasih alarm, dikasih tahu gitu. Nah, ini bisa kita pakai input 1 dan 2 ini. Jadi ada dua output yang disiapkan gitu. Atau juga bisa juga input satunya smart link-nya sendiri. Jadi kalau misalnya smart link-nya mati baterainya, nah itu dikasih tahu gitu. Jadi ada alarm gitu. Ini sama hanya beda fitur apa hanya digunakan nah ya. Yang pas 1 RST ini ada produk lain namanya alarm 04. Jadi kalau ini dihubungkan ke sana itu bisa dikasih tahu tuh. Kan kita kan listrik 3 pas ya, harus hati-hati, gensetnya disiapin dulu. Ada kemungkinan alat-alat kan bisa rusak kalau pasanya nggak benar gitu. Jadi itu akan dinotifikasi, tapi ini dengan alarm tambahan ya Pak. Kalau untuk yang dalam kurung alarm 04 itu berarti butuh tambahan semua. Yang dalam ya tambahan semua ya. Iya betul. Tambahan lagi. Iya, kalau di luar itu semua bisa gitu. Di luar yang ada alarm 04-nya. Ya, ini untuk setting-settingnya saja ya. Jadi ada 5 user, kita lihat di sini. 5 user. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nanti saya lanjutkan. Ini bukan lagi yang ini semakinnya itu box hardware-nya itu sama yang plusnya, sambil jelaskan kabel-kabelnya yang masuk ke sambungan kabel hitam sama coklat. Nanti saya kasih lewat ini ya Pak Hendra, video aja karena sini zoomnya juga kurang jelas ini kameranya. Karena kita juga mau kombo. Pak Hendra, mohon maaf Pak Hendra. Pak Hendra ini Seva Pak. Nanti kita akan kasih yang detailnya Pak, koneksi antar kabelnya yang tadi disampaikan Ko Asun yang D+, D- sama groundnya kita akan kasihkan. Nah ini yang saat ini materi finalnya Pak. Ini kita juga pengen pembuktian. Kan tadi kita sudah input dari aplikasi, kita bandingkan ke CC Punosnya. Nah ini sebaliknya Pak. Kita akan input di CC Punosnya, terbukti nggak dia nyambung dengan aplikasinya Pak. Nanti kita pasti kasih kok Pak yang soal sambungan antar kabelnya Pak. Ya baik. Dilanjut silakan Ko Asun. Ya, sampai saat ini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kalau ada, silakan bertanya. jelas. Oke, Bu Isina? Oke, sekarang coba saya lanjutkan ya. Jadi kita bisa lihat sekarang kita buktikan alarmnya, gitu. Jadi di sini ada apa? CC Punosnya masih hidup, Smart Link-nya masih hidup. Ini akan saya cabut listriknya, sumber listriknya ke CC Punos contohnya. Kan, coba. Ya. Kemarin bagaimana? Ini Nah ini kita lihat di kamera ya, di ini saya cabut listriknya. mana Pak? Udah. Saya cabut. Nah, dia ngobrol. Oke, saya cabut. Nah kita lihat Punosnya sudah mati. Jadi kita tunggu alarmnya, notifikasinya gitu. Apa tujuannya? Satu.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, barusan ada ini SmartLink bot sudah masuk notifikasi 1. Ini via, nah barusan dari Line udah masuk juga. Ini dari Line, bentuknya seperti ini ya. Bisa dibaca nih Punos 207 FAM, host 1 controlling file. Nah ini Dedi Bayo ini adalah nomor saya yang saya tanam di SmartLink. Berarti dia ada pesan dan SMS. Nah di sini. Ya ini barusan just now ini ada pesannya just now. Saya buka. Jam 11.43 ya, berarti jam sekarang. Ada pesannya seperti itu gitu. Punos 207. Controllingnya fail, berarti fail ininya. Ada sesuai message-nya. Oh iya. Telepon terakhir ya. Apa? Yang telepon miss call itu dia terakhir ya. Saya matikan suara. Kan berarti Dalam mati Barusan. lampu. Dalam ini ya. Iya tadi. Dalam meja. Lanjut ya. Lanjut aja karena waktunya kan biar jelas. Nanti kalau mau teksnya biar dia orang apa gini aja. Langsung di set nomor 1. Dia langsung Oke, jadi alarmnya sudah kelihatan ya. Jadi ada telepon, tadi ada apa Punos 207 yang katanya di SMS. Ini SMS ya, 11.43 tadi barusan. Berarti kalau waktu Pak Hendra mungkin jam 12.43 ya karena ini waktu Jakarta. Nah ini juga telepon dari ini dari nomor ini yang saya tanam di sini. Berarti ini alarm. Oke, ada kegagalan. Begitu saya hidupkan kembali, ini saya colok lagi, dia juga akan memberitahu gitu. Nah ini saya colok kembali. CC Punosnya loading. Nah berarti dia sudah mulai normal kembali. Seharusnya dia juga akan memberi pesan bahwa sudah normal gitu. Berarti yang diutamain nomor 1 itu ya mandor, Pak. Nah kita tunggu ya ini. Nah ini udah ada nih line notify barusan masuk. Nah udah normal ya, udah no alarm gitu. Berarti sudah normal. Ada pesan dari line tadi. No alarm. lagi. Nah itu baru dari line. Nah dari WhatsApp ini ada ya, udah no alarm ditulis, ini Android message baru ya, 11.45. WhatsApp sama Line sudah, berarti yang belum itu SMS sama telepon ya. Katanya sebenarnya kan ini notif nyala kan, notif nyala ya. Kalau notif mati yang lebih penting. Nah, saya juga agak lupa, pulsa saya masih ada berapa saya nggak cek. Kalau kan miss call doang kita. Iya. Masuk. Tapi tadi kan udah lupa. Tadi buat, mungkin agak lama lupa. Tapi SMS kan dia butuh kekuatan pulsa tadi. Ya, dulu. Coba tunggu sebentar. Ini nyala. Ya, udah lama. Jadi yang WA sudah, yang lain sudah. Line sama udah yang itu SMS sama telepon pulsanya habis dari itu. Habis. Bilangin aja.
Ya kemungkinan pulsa saya mungkin habis nih karena saya emang nggak cek. Nggak bisa, ada ke telepon ke saya juga. Soalnya nomor saya daftarin nggak ada. Jadi yang kalau internet pasti ada karena saya paketnya banyak kalau internet. Dan jadi tadi dari Line sama WhatsApp itu sudah masuk ya. Sudah SMS sama ke telepon itu pulsa. Iya benar. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Nanti kalau yang tadi Pak Hendra tanya, kita kirim ya Pak Hendra melalui Pak Seva ya. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kurang lebih seperti itu ya nanti. Kalau ada yang lebih teknis lagi, nanti kita bisa ditanyakan lagi. Itu aja Pak untuk paspor sama username itu.